Wa man qasada bi dzikrihi wa ibadatihi dzalika fajazaa'uhul uqubah. Barang siapa yang dengan zikirnya, dengan ibadahnya, tujuannya adalah untuk menjadi seseorang yang populer, yang terkenal, maka balasannya apa? Al-uqubah, siksaan. Berupa apa? Bi ihmadi dzikri. Boro-boro dia terkenal, gitu kan. Justru dia itu akan disembunyikan oleh Allah Ta'ala, sama sekali nggak terkenal gitu. Satu. Yang kedua, waqillatin tifa'in nasi bihi, dan juga orang-orang yang mengambil manfaat dari dirinya itu pun juga berkurang. Itu ketika seseorang dalam ibadahnya, dalam amalnya, dalam zikirnya menginginkan dia menjadi orang yang populer, justru akan dibalik. Tapi sebaliknya, aksaman talabal khafa, berbeda dengan seseorang yang meminta disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya berarti fa inna jazaahu adz-dzuhuru qahran alaih. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan kita sampai pada pembahasan atau adab yang ke-42, yaitu mengikuti syariat dalam pelaksanaan sunnah-sunnah kesucian atau sunanul fitrah, ya, sunnah-sunnah kesucian atau kebersihan, ya, adab makan dan juga yang lain. Dimana beliau mengatakan, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di halaman 63, kalau cetakan ini, cetakan lain mah disesuaikan, wa min sya'nihi takhfifut thiyab lidukhulil khala. Termasuk dari tingkah murid itu, ya, ketika masuk ke kamar mandi itu menggunakan baju yang ringan, ya, artinya nggak usah pakai baju yang banyak-banyak gitu, ya, artinya misalkan ketika dia pakai jaket lepasin dulu sebelum masuk kamar mandi gitu, pakai jas, kemeja segala macam, ya, misalkan tinggal kaos dengan celana atau kaos dengan sarung, udah itu aja. Kemudian wal bada'atu fit tashmir lil istinja bil kamil aisar, dan untuk beristinja itu berarti lengan kanannya itu, kerah dari lengan kanannya itu ditinggikan untuk istinja, sing-singkan baju ten, ya, tuh. Wa fi tashmir li amrin akhar kawad isufra aw raf'iha istimali syai'in tahir bil kamil ayman. Tapi kalau untuk yang lain, hal-hal yang sifatnya positif, yang baik, itu kerah yang kiri. Jadi misalkan mau bikin kopi, nah berarti dising-singkan baju yang kanan, minum gitu, ngopi, masak, nah, dan seterusnya, bela. Ini terkait tentang ini, ya, kebutuhan sehari-hari gitulah. Kemudian ketika masuk, wa yakhla'u sarawilahu bihaitsu yatamakkanu minal julus wa yakunu dzalika bihaitsu la yarahu ahad. Terus menurunkan celana sekiranya celana itu sekiranya murid itu enak atau posisinya enak untuk duduk. Ini kan buang hajat ini mah. Berak, BAB. Wa yakunu dzalika bihaitsu la yarahu ahad. Sekiranya tempat dia membuka aurat itu tidak dilihat oleh seseorang. Kemudian kan tadi celana dilepasin. Kalau nggak ada gantungan, atau udah di sini, ditaruh di ketek. Wa yajalu tahtal qamis tahta ibtihil aisar, di kiri. Jadi baju dilipat gitu, celana tadi dilipat, udah di sini, kempit gitu, ditaruh di kelek. Tapi kalau nggak ada, ya udah digantung. Tapi kalau ada gantungan, ya udah taruh di gantungan, supaya najisnya itu, atau supaya baju ini nggak kecipratan kena najis. Nah, kemudian wa idza arada an yadkhula baital khala yadribu birijlih. Ketika seorang itu ingin masuk ke kamar mandi, itu menghentakkan kakinya ke tanah. Ada orang nggak gitu? Jadi nggak langsung dorong ini pintunya. Au biyadihi al-haid, atau di dindingnya, jangan ke pintunya. Ada orang nggak gitu?
Salah samarat 3 kali. Sampai yang di dalam itu apa? Dehen. Nah, berarti ada orang. Nah, gimana kalau yang di dalam itu jurik? Ditungguan, hayo berjam-jam orang mau tanya sasaha. Kita mandel, tahu. Ya, maksudnya itu adalah pertanyaan, pengetukan itu tok-tok misalnya. Nah, itu pertanyaan apakah di dalam itu ada orang atau enggak. Maka fayujibul akhar manda min dakhilin bitanahnu, maka yang menjawab di dalam itu ya dengan dehem, enggak usah. Jadi ayat tijan gitu, henteu tengantik. Tengantik itu. Enggar ngising tuh. Atau wala yatrukul bab ala ghaflah, atau dia misalnya enggak sengaja, ala ghaflah itu enggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja dia tuh mengetok pintu, sementara pintunya nggak kayak sekarang. Kalau pintunya sekarang kan ada kuncinya, ya kan, ada engselnya yang bisa dibuka. Nah, kalau zaman dulu kan enggak, belum ada engsel, belum ada kunci. Sehingga apa? Ya misalkan papan ditaruh aja gitu, sekiranya menutupi pintu, diketuk aja tok, atau ambruk. Farubaman infatahal bab fadhaharat auratul jalisi fihi. Nah, sehingga pintu itu ambruk, kelihatan yang ngising gitu kan karunya. Itu disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Kalau sekarang kan udah aman, misalkan kalau di dalamnya ada engselnya buat nutupnya, ada nggak masalah diketuk ya. Tuh nanya, ada nggak orang di dalam? Gitu, berarti ayah. Jadi ditungguan baik, kita mengantri gitu. Nah, itu ketika dia membuang hajat di kamar mandi atau di tempat yang khusus untuk membuang hajat. Nah, bagaimana ketika seseorang itu berada di tempat yang memang tidak ada kamar mandinya, misalnya kayak di hutan atau di leuweung belah. Wa idza kana fis sahra qada hajatahu wa qada hajatahu fayambaghi lahu an yadfana dzalika li alla yadusa alaihi. Ketika dia berada di tempat yang tidak khusus, di lapangan kayak di sawah kayak atau di mana belah, di leuweung kayak, ketika dia membuang hajat, maka adabnya adalah dia menutupnya dengan tanah. Jadi ngegali dulu doang meong belah. Kalau ini kan tepatnya soalnya nggak ada tempat khusus untuk membuang hajat. Tujuannya apa? Li'alla yadusa alaihi, supaya nggak ada orang yang menginjaknya. Karena kalau keinjak, bau, tai. Awyasjud fa yang yunajjisuhu, atau yang namanya tempat itu ya, tempat leuweung teh nya bisi aya nu hayang salat di leuweung. Ternyata ketika dia sujud, tai gitu kan. Makanya disunahkan untuk apa? Menguburnya gitu, kayak kucing, kayak meong aja lah. Tuh, itu adalah adab yang ke-42 gitu ya, mengenai apa, membersihkan diri dan juga adab ketika berada di kamar mandi. Yang ke-43 al-hadar minal ihtimam bi dzuhuri sya'nih, yaitu berhati-hati dari apa, terlalu perhatian dengan baju atau dengan kondisi zahir. Maka kata beliau, min sya'nihi an yahdara kullal hadari minal ihtimam bi dzuhuri sya'nih. Dia tuh seorang murid harus berhati-hati dengan kehati-hatian yang sangat dari hanya sekedar memperhatikan zahirnya saja. Jadi supaya kelihatan dia itu bajunya bagus, kemudian terlihat oleh orang lain dirinya adalah tukang puasa, tukang sholat, tukang ngaji, tukang dzikir, tukang sedekah dan seterusnya. Dan juga satu yang kedua, wantisyari sitih fi biladih, atau dia pengen populer di desanya, di kampungnya, di daerahnya. Mislu man tasyara bihi situ syaikhihi mathalan, sekiranya dia ingin memiliki keinginan untuk populer seperti popularitas gurunya. Tijan misalkan, dia punya cita-cita untuk menjadi seorang kiai. Misalkan di daerah Anyer, dia tuh punya guru misalkan Mbah Khalid gitu kan. Mbah Khalid terkenal sampai kemana-mana. Dia berzikir, wirid, ibadah, ngaji, segala macam. Tujuannya apa? Pengen terkenal, pengen populer seperti populernya guru beliau.
Nah, maka di sini apa? Mual, nggak bakalan dia menjadi terkenal, ya kan? Makanya di sini wa man qasada bi dzikrihi wa ibadatihi dzalika fajazauhul uqubah. Barang siapa yang dengan zikirnya, dengan ibadahnya tujuannya adalah untuk menjadi seseorang yang populer, yang terkenal, maka balasannya apa? Al uqubah, siksaan. Berupa apa? Bi ikhmadi dzikri. Boro-boro dia terkenal, gitu kan? Justru dia itu akan disembunyikan oleh Allah Ta'ala, sama sekali nggak terkenal gitu. Satu. Yang kedua, waqillatin tifa'in nasi bihi, dan juga orang-orang yang mengambil manfaat dari dirinya itu pun juga berkurang. Itu ketika seseorang dalam ibadahnya, dalam amalnya, dalam zikirnya menginginkan dia menjadi orang yang populer, justru akan dibalik. Tapi sebaliknya, aksaman talabal khafa, berbeda dengan seseorang yang meminta disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebaliknya berarti fa inna jazaahu adzuhuru qahran alaih. Karena balasan untuk orang yang menginginkan disembunyikan oleh Allah taala itu justru sebaliknya akan dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya qahran alaih, pasti mau tidak mau. Supaya apa? Liyang fa'nas, agar dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, sehingga di sini kalau dalam hal lain gitu ya, misalnya kita ini pengen menjadi orang yang kaya, kita selalu minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah taala itu akan apa? Menjadikan kita sebagai orang miskin, dia baik. Tapi sebaliknya, ketika kita ini meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah fakirkanlah saya, baik tuh tak boro gitu kan, boro. Tapi justru ketika dia meminta kefakiran kepada Allah Ta'ala akan dikayakan. Nah, ini kan kiasnya begitu gitu tuh, kiasnya begitu. Maka Rasul itu, kenapa Rasul itu Allahumma ja'alni miskinan, wa amitni, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang miskin, hidupkanlah saya ini menjadi orang yang miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah saya dengan golongan-golongan yang miskin. Itu doa Nabi loh. Terus kita nggak mau gitu, nggak mau untuk apa berdoa seperti yang didoakan oleh Nabi. Baik tuh ayat ajami. Kalau kita berbeda kan, Allahumma ja'alni ghaniyan, ya Allah jadikan saya orang kaya. Ahyini ghaniyan, hidupkanlah saya dalam keadaan kaya. Wa amitni ghaniyan, matikanlah saya dalam keadaan orang kaya. Wasyurni ma'al agniya, atau fi zumratil agniya, dan bangkitkanlah saya dengan golongan orang-orang yang kaya, kan gitu kita mah. Nah, sehingga kalau kita telusuri nih Rasulullah ini, sebenarnya Rasul itu orang kaya apa orang miskin sih? Gitu ya. Kalau kaya tapi pada kenyataannya Rasulullah itu makanya kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali lah istrinya mah, istri-istri beliau mah kekurangan segala macam. Satu. Tapi kalau dibilang miskin ketika beliau pulang dari perang, itu dapat ghanimah yang luar biasa dan semuanya pun untuk Rasulullah, tapi karena saking dermawannya Rasulullah itu dibagi-bagikan kepada seluruh sahabat dan menyisakan hanya untuk bekal untuk istri-istri beliau doang. Nah, jadi hakikat dari miskin yang dimaksud oleh beliau itu apakah jiwa yang miskin, atau gampangnya miskin menurut ahli fikih atau ahli tasawuf gitu kan. Nah, tinggal pendalaman makna itu ya. Tentunya Rasulullah itu menjalani kehidupannya dengan apa adanya, itu kan. Ya, artinya ketika beliau Rasulullah SAW mewasiatkan wasiat kepada para sahabatnya, ma akhafu alaikumul al-kufur atau asyirik, saya tidak khawatir kepada kalian para sahabat setelahku ini, kalian menjadi orang-orang yang syirik, kalian menjadi orang-orang yang kufur, walakin akhafu alaikumud dunya, tetapi yang saya khawatirkan itu adalah dunia.
Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian itu akan saling sikut menyikut, akan saling berlomba-lomba dalam mencapai dunia, untuk mendapatkan dunia, sehingga fatahlaku, maka kalian akan hancur kama ahlakal awalin, sebagaimana golongan yang awal, generasi-generasi awal itu juga hancur. Nah, sehingga yang dilarang itu sebenarnya bendanya atau jiwa yang selalu mengejar kebendaan, keduniawian. Nah, itu kan yang perlu diperdalam ya tentunya, karena Rasulullah itu, apalagi Rasulullah memiliki beberapa sahabat yang kaya-kaya gitu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan juga yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya ya, tentunya kekayaan itu bukan suatu larangan ya. Nah, tetapi pengejaran kepada kekayaan itu yang dilarang. Nah, sehingga jiwa yang diinginkan oleh Rasul itu adalah jiwa yang tidak mengejar kekayaan, nggak mata duitan lah kalau bahasa kita mah. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa diukur dengan apa? Duit. Persahabatan, pertemanan nggak bisa diukur dengan duit, gitu kan? Atau ilmu nggak bisa diukur dengan duit, enggak. Ketika seseorang itu sebagai orang tua gitu ya, lebih seneng anaknya nyari duit atau anaknya nyari ilmu? Nyari ilmu. Nah, sekarang mah sudah berbeda, ini pola pikirnya sudah berubah, bergeser. Kalau awalnya mah iya, dulu orang tua kita itu atau orang-orang tua zaman dulu itu lebih suka anaknya itu untuk pesantren, di pesantren dulu. Jadi ketika ditanya, oh anaknya di mana? Oh alhamdulillah lagi pesantren tuh. Di mana? Di Lirboyo. Berapa tahun? 10 tahun. Beh. Kalau sekarang yang lebih membanggakan itu enggak. Punya anak mana? Pesantren. Keluar dari pesantren jadi apa? Kayak gitu. Sekarang pola pikirnya itu berbeda. Jadi sesuai dengan apa? Dengan wanti-wanti yang diwanti-wantikan atau katakanlah larangan atau dikhawatirkan oleh Rasul itu sudah ada. Jadi pola pikir itu sudah berubah. Jadi yang dikejar itu apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mendapatkan duit sebagaimana zaman dulu. Maka qablakum, orang-orang yang sebelum kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Sekarang mulai, ya kan, berarti benar apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang dikhawatirkan. Apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkan duit, sikut-sikutan. Dalam hal proyek misalnya, itu kan pasti banyak gesekan, itu kan. Siapa yang segokannya paling gede itu yang diambil, gitu kan. Nah, sehingga proyek yang khususnya pemerintah gitu, itu yang harusnya kualitasnya itu 200 juta, misalkan jalan 200 juta, itu menjadi 90 juta. Kenapa? Karena banyak sogokan yang masuk gitu kan. Contoh itu mah, nggak semuanya gitu juga. Walhasil yang dikhawatirkan itu adalah berlomba-lomba dalam mendapatkan duit, dan jiwa yang menilai segala sesuatu itu adalah dari uang. Nah, padahal yang namanya misalkan kalau berbicara ilmu ya, Tijan misalnya dia itu mesantrennya udah belasan tahun, puluhan tahun. Di mana? Di Lirboyo, lama di sana. Atau di mana? Di Abuya, udah belasan tahun, udah puluhan tahun. Otomatis di masa 20 tahun ini tidak keluar sedikit uang dong. Tidak hanya sedikit uang yang keluar. Katakanlah per bulannya 1 juta aja. Berarti setahun aja kelihatan 12 juta. Kali 20 tahun. Berarti 12 kali 10, 120. 240 juta. Lalu apakah Tijan yang misalkan sudah mendapatkan ilmu yang didapatkan dari pesantren selama 20 tahun itu ditukar dengan 20 juta? Itu nggak bisa. Kenapa? Nggak segala sesuatu bisa diukur dengan uang. Nah, makanya disinilah
Kenapa Rasulullah itu mengkhawatirkan, dan kemudian kenapa kita itu harus menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar kita menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang sesuai dengan ajaran Rasul, itu kan? Nah, maka disinilah fungsi daripada tarekat itu sendiri, dimana fungsi dari tarekat itu adalah seseorang tidak lagi mengejar duit meskipun dia butuh. Artinya tidak ambisi gitu tuh. Tidak ambisi, saya ini harus kaya, zikir untuk kaya. Nanti ujungnya ketika dia meniatkan zikir untuk menjadi orang yang kaya, Allah balikan. Dia tidak menjadi orang yang kaya tapi menjadi orang yang miskin. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu berzikir, tujuannya adalah dia memiliki jiwa yang miskin. Ini artinya tidak angrasa, tidak merasa. Meskipun kekayaannya melimpah, tapi dia tidak merasa sebagai orang yang kaya, sehingga dia akan akan menghinakan orang lain, akan merendahkan orang lain. Tapi jiwa yang dimilikinya adalah jiwa yang miskin. Dia jiwa yang miskin atau jiwa yang tidak ngerasa tadi, tidak sombong. Dan itu yang diinginkan, yang dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dalam hal ini seorang murid itu ya harus memiliki jiwa seperti itu kan. Kurang pas ya mau dikaitkan ya mah. Jadi zikir ya, zikir ini ada sedikit kutipan dari zikir kalimat la ilaha illallah. Mana ya ini lah. Faslun fi kaifiyati dzikrin, dalam kitab Tuhfatus Safarah ila Hadratil Bararah karya Syekh Ibnu Arabi rahimahullah taala, beliau mengatakan fa idza arada dzikra, ketika seorang itu ingin zikir, maka ya kita silu sebelum zikir mandi, wa yutub, tobat, anjamil ma'asi, dari semua kemaksiatan, wa yaghsilu thiyabahu tanzifan, dan mencuci baju, artinya bajunya bersih, wa yaqudu fil khalwah mutarabbian, ini kalau zikir sendiri ya, dan duduk di dalam tempat yang sepi, mutarabbian, sila, mustaqbil kiblah, menghadap kiblat, wa di'an yadaihi bi rukbatayhi, meletakkan kedua tangan itu di pupuk, itu gini bisa, rukbatun dengkul ya, sini berarti sini ya, nggak kelihatan ayah di sini. Nah itu terus ghamidun ainai, jadi kalau zikir jangan melek tapi memejamkan mata. Syari'an bidzikri bita'dzim, kemudian ketika memulai zikir itu dengan dalam hatinya terdapat pengagungan kepada Allah Ta'ala. Satu, yang kedua wal quwwah, zikir dengan semangat yang tinggi. Bihaitsu yutli'u la ilaha illallah, la ilaha min tahti surrah, itu seperti amaliyah zikir ya, amaliyah BAT-nya. Wa yadribu illallah alal qalb, di sini berarti dari sini seret la ilaha illallah, ini langsung diringkes gini, berarti dari buah pusar ditarik, kemudian setelah itu dibantingkan ke latifatul qalb, ini versi Ibnu Arabi ya. Bihaitsu yasilu ta'thiruhu bijamil, atau sekiranya efek daripada ucapan la ilaha illallah itu bisa memberikan efek positif kepada semua anggota. Nah setelah itu mukhfiyan sautahu, tapi suaranya dilirihkan, dikurangi volumenya, kama qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika, di dzikir qalbi ini mah tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul ghairu munqati'in lisanuhu an dzikri, tapi zikir lisannya tidak pernah berhenti, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus mutafakkiran ma'nahu fil qalb, ini ringkes ini mah, memikirkan makna dari zikir yang dibaca itu dalam hati, sehingga hatta yuhitu dzikru bi jami'il a'dha wa yastakirru fiha, sehingga zikir itu akan meliputi semua anggota badan dan menetap di situ. Nah, jadi ini adalah tata cara untuk berzikir itu. Ya sekilas ini, meskipun ringkas tapi lumayan ini. Jadi ada adabnya. Ini zikir untuk sendiri ya.
Nah, jadi pertama harus mandi, kemudian taubat dari semua kemaksiatan, pakai baju yang bersih, yang suci, kemudian di tempat yang hening, sila, ngadep kiblat, meletakkan kedua telapak tangannya di lutut, memejamkan mata. Nah, kemudian ketika dia berzikir, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dengan semangat yang tinggi. Ya kan? Lisan berzikir dan hati memikirkan apa yang dibaca sampai semua anggota badannya itu diliputi oleh zikir. Nah, ini ringkas ini. Fa idza warada waridun 'alal khatir yanfihi. Nah, ketika ada sesuatu yang muncul, ya artinya dalam pikirannya ada ingat utang ya. Tetap harus dihilangkan dengan la ilaha, enggak, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali, tidak ada sesembahan. Wa yaqta mahabbatahu, dan memutuskan kecintaan kita dari hal yang terbayang dalam pikiran atau hati kita dengan ucapan la ilaha illallah badalahu. Mahabbatanillah hatta yafrughal qalbu minal khayalat wa yastaghilu bil musyahadat, sehingga khayalan-khayalan yang ada di dalam hati itu hilang. Nah, ini zikir yang sebenarnya atau zikir yang seharusnya. Nah, sehingga ketika kita itu berzikir la ilaha illallah, tetapi tadi yang ada dalam pikiran kita itu pengen jadi orang kaya, pengen jadi ahli hikmah, pengen jadi kiai, pengen dapat duit banyak, pengen punya rumah, pengen punya ini itu, hilang dengan zikir yang dibaca. Sebelum itu semua hilang, ya, sebelum semua itu hilang, belum pantas dia untuk menjadi seorang yang ahli zikir. Apalagi ketika banyaknya dari ikhwan-ikhwan kita gitu ya. Ketika zikir yang dilihat itu, saya pindah misalkan dari Cinangka, saya pindah dari Cinangka ke mana, ke Banten, ziarah segala macam. Nah, jangan-jangan itu adalah tadi khayalan. Apalagi saya misalkan bertemu dengan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika saya berzikir Tuhan saya itu datang. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah khayalan-khayalan kita yang asalnya adalah dari nafsu, bahkan dari setan, dari iblis. Nah, terlebih lagi dikaitkan dengan tadi teori tadi ya, mana tadi? Ketika dia berzikir ke Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah dia ingin menjadi seorang yang populer, jelas balasannya itu adalah lawan dari yang dia inginkan. Dia terkenal tidak, kemudian orang-orang yang mengambil manfaat dari dirinya, manfaat dunia ataupun akhirat pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan seseorang yang meminta disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sebaliknya. Ketika dia meminta samar, maka dia akan diberi terkenal. Ketika dia meminta terkenal, maka akan diberi samar. Jadi dibalik. Berarti kalau kita pengen kaya atau minta miskin ke Allah Ta'ala, kebalikan gitu kan. Nah. Aduh, makanya wasiat dari Syekh Ali Wafa rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ya muridallah, wahai orang yang menginginkan Allah Ta'ala, la tahtam bidhari sya'nik, jangan engkau itu peduli, atau jangan ihtimam ya, jangan memperdulikan, atau jangan hanya peduli dengan tingkah zahirmu, dengan satu ihtimaman, kesemangatan yang membawamu kepada isti'anah bil khalq. Jadi misalkan kita beribadah tapi supaya dilihat oleh orang lain, agar orang lain itu ngasih kita duit. Kita zikir supaya dikasih duit oleh orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena yang diinginkan ya Allah Ta'ala, bukan makhluk, bukan duit. Fa innaka in kunta ala nurin wa haqq fa sawfa yudhirukallah wa kafa billahi waliyya wa kafa bihi nasira. Karena ketika engkau itu berada dalam cahaya kebenaran, dalam cahaya dan dalam kebenaran, maka Allah Ta'ala akan yudhirukallah, Allah akan menjadikan dirimu itu terkenal. Dan cukuplah Allah Ta'ala itu sebagai apa? Sebagai zat yang mengurusi dan sebagai zat yang menolong. Tapi sebaliknya, ketika diri kita ini fa in kunta ala dzulmatin wa batil, ketika diri kita berada dalam kegelapan dan kebatilan,
kezaliman dan kebatilan, maka fala tatasabab fi idhari sya'nik wa isya'ati salahik. Jangan sekali-kali engkau itu mencari sebab untuk memperkenalkan diri, menjadikan dirimu itu terkenal di kalangan makhluk, dan engkau memperlihatkan kepada orang lain, oh diri saya adalah orang yang soleh. Ulah. Kenapa? Fa innaka la tatamatta bidzalik. Ya karena engkau tidak akan merasakan kenyamanan, tidak akan bisa merasakan bersenang-senang dengan hal itu, kecuali hanya sedikit. Sementara balasan Allah lebih parah, balasan Allah lebih besar. Jadi bisa jadi ketika kita ini meminta, kita sudah berada dalam kezaliman, kesalahan, kita selalu nyalahin orang, gampang zalim ke orang lain mah, zalim kepada diri sendiri. Ketika kita sering menzalimi diri sendiri dengan apa? Dengan tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Tetapi kita itu minta dijadikan orang yang terkenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita tidak akan merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, merasakan kenikmatan di dalam popularitas itu, kecuali hanya sedikit. Dan justru balasan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Fa'lam dzalika al-itsa li ghairi ala nafsihi wallahu taala a'lam. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan dari Puan. Wah. Asik. Ulah diganggu harunya. Nah, kediberen ini mata mah. Ana. Tayanya. Wallahu taala a'lam. Bisa demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahi nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidus Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimat, mukminin mukminat ala hadiniya. Wala kulli niyatin shalihah wala mana wa bihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ittiba'u syar' fi sunanil fitrah wa adabit ta'ami wa nahwi dzalik ila an qala wa min sya'nihi takhfifu ath-thiyabi lidukhulil khala'i wal bada'atu fi tashmir lil istinja'i bil kamil aisar. Misalnya ning kutub saking tingkai murid takhfifu thiyabi utawi ngringanaken klambi lidukhulil khala'i maring manjing kloset WC wal bada'atu lan ngawiti fi tashmiri ing dalem nyincing baju tanya ngelipet baju tanya ngelinting baju lil istinja maring istinja bil kamil isari kelawan kerah kang kiri fi tashmiri lan ing dalem nglingkis atau nglinting li amrin akhir maring urusan kang oneh kawed isufrah kaya dening nyelehaken nada kamar kita bukan nampan ya, alas nampan kayaknya, alas nampan mana tadi
Au rafi'ah utawa ngangkat sufra au istimalu syai'in utawa nganggo suci-suci tahirin kang suci bil kamil aimani kelawan kerah kang kiri. Wa ikhla'u lan nyopot sapa murid sarawilah ing pira-pira celanane murid bihaitsu yatamakkanu sekirane yatamakkanu dadi tetep sapa murid minal julusi saking lungguh. Wa yakunu lan ana apa zalika mengkono-mengkono khal usarawil bihaitsu kelawan sekirane layarahu ora ningali ing murid sapa ahadun nang suwiji. Wa jaluha lan dadiaken sapa murid ing as-sarawil tahtal komisi ing dalem sangisore gamis, tahta ibtihil aisar ing dalem sangisore kele ing murid al-aisari kang kiri. Wa idza arada lan karep lamun karep sapa murid an yadkhula ing yen to manjing sapa murid baital kholai ing omahe sepi kamar mandi maksudnya. Ya deribu mongko mukulaken sapa murid berijlihi kelawan sikile murid al ardo ing tanah au biyadihi utawa tangane murid al haita ing dinding salah samarratin kelawan telu pura-pura ambalan hatta tanah sehingga dehem sapa murid yani negesi sapa murid bidzalika kelawan mengkono-mengkono dehem tanya hal hunaka nata mengkono-mengkono hal huna ing anata huna ing dalem iki panggonan ahadun utawa wong suci wa yujibuhul akharu mongko ngejawab ing murid sapa akharu kang meneh min dakhilin saking jero bitanhunuhi kelawan dehem wala yatruku lan ora ngetuk sapa murid albaba ing pintu ala ghaflatin ing atase lali wa bima wa farubama mongko menawa-menawa in fataha dadi kebuka apa albabu lawang fadhaharat mongko pertelo apa auratul jalisi aurate wong kang lungguh fihi ing dalam kamar mandi wa idza kana nalikane ana sapa murid Fisahra ikut tebing dalam ora-ora wa qadalan nekani sapa murid hajatau ing hajate murid fayam bagi mongko sugiyane lahu kedue murid an yadfana ing yento mendem itu apa? Ngubur ya, ngubur sapa murid zalika yang mengkono-mengkono hajat li alla yadusa supaya ora nincek sapa ahad ya alaihi ing atase hajat au yasjuda utawa sujud sapa ahad fa yunajjisuh mongko gawe najis sapa hajat ing murid wallahu a'lam. Al hadaru taikiku kehati-hatian minal ihtimami saking perhatian bizuhuri sya'nihi kelan pertelane tingkai murid. Tamin sya'nihi lan kutub saking tingkai murid an yahdharo utawi ento hati-hati sapa murid kulal hadari kelawan sekabe kehati-hatian minal ihtimami saking merhatikaken bizuhuri sya'nih kelawan pertelane tingkai murid wantisyari sitihi lan sumebare kebagusane murid fi biladih ing dalam kampunge murid mislu mantasyara kelawan sepadane barang intasyara kang sumebar apa situ syekhihi kebagusane gurune murid masalan kelawan sumpamane waman lan utahe sapane wong pasoda kang nejo sapa man bidzikrihi kelawan dzikri man wa ibadatihi lan ibadahi man zalika yang mengkono-mengkono intisyarus sit fajazauhu mongko utawi piwalese murid atau man iku al uqubatu iku siksaan bi ikhmadi dzikri kelawan pademe zikir atau penyebutan waqilatin tifain nasi lan setitike wong pengalapane menungso bihi kelawan murid aksama talaba kelawan suwali wong talaba kang nyupre sapa man al khafa ing samar fa inna jazauhu mongko temen setuhune piwalese man talabal khafa iku az-zuhuru iku pertelo qahron kelawan pasti alaihi ing atase murid liyang fa'a atau man ya mantolabul khafa liyang fa'a supaya aweh manfaat sapa man mantolabul khafa annasa ing manungsa wa kana lan ana sapa sayyidi tuan ingsun Ali bin Wafa rahimahullah yaqul ya muridallahi wong kang karep ing Allah la tahdamma aja merhatikaken sapa sira bi idhari sya'ni kelawan mertelaaken tingkah sira ihtimaman kelawan atau perhatian yahmiluka kang gawa apa ihtimam ing sira alal isti'anati ing ngatasi njaluk tulung bil khalqi kelawan makhluk fa innaka mongko temen sedune sira ing kunta nalikane ana sapa sira iku ala nurin ing ngatasi cahaya wa haqqin lan kebenaran fasaufa mongko bakal yudhiruka mertelakaken ing sira sapa Allahu Allah wa kafalan cukup billahi kelawan Allah apane walian zat kang ngurusi wa kafalan cukup billahi kelawan Allah apane nasiron zat kang nulungi
Wa in kunta ala zulmatin lan ana lamun ana sapa sira iku ala zulmatin ing atase ke zaliman wa batilin lan kebatilan fala tatasabbab mongko aja ngalap sebab sapa sira fi izhari sya'nika ing dalam mertelaaken tingkah sira wa isyaati salahi kala nyebaraken kesolehan sira fa innaka mongko temen stune sira iku la tatamatta'u ora bersenang-senang sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono izharu sya'n wa isya'atus salah in tamatta'ta lamun senang-senang sapa sira bihi kelawan izharu sya'n illa qalilan angin setitik sumallahu mengko utawi Allah iku asyaddu iku luwih banget apane baksan apane madorote atau balasane wa asyaddu lan luwih banget apane tangkilan sama pembalasane fa'lam dzalika al-ithar li ghairihi ala nafsihi wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.